yang keempat adalah hifzun nasli. Hifzun nasli itu artinya memelihara keturunan dan kehormatan. Jadi nasli itu artinya keturunan. Dalam arti bahwa kita ini wajib memelihara keturunan kita ya dengan adanya syariat Allah. Makanya di dalam syariat Allah itu adalah ada hukum pernikahan. Ya, misalnya bagaimana syarat rukun nikah. Siapa saja perempuan-perempuan yang boleh kita nikahi dan siapa saja perempuan yang haram kita nikahi atau al-muharramat. Maka dengan adanya hukum nikah, ada undang-undang syariat tentang nikah, tentang munakahat, maka di sana keturunan itu akan terjaga, terpelihara. Ya, makanya jelas. Ya, keturunannya itu jelas. Bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, kakek-kakeknya siapa. Jadi kalau secara DNA-nya itu runtun tuh, jelas. Anak siapa, anak siapa. Tapi kalau tidak ada syariat Allah, tidak ada syariat misalnya tentang pernikahan, maka tentunya ini akan membuat rancu keturunan itu. Nah, jadi dengan adanya syariat Allah yang berbentuk hukum nikah misalnya tentang pernikahan, maka akan terjaga keturunan itu. Maka kita ini wajib menjaga keturunan. Nah, jadi keturunan itu bagian dari kehormatan. Nah, makanya orang-orang Arab misalnya itu sangat menjaga keturunan. Mereka itu kalau sudah menghina diri mungkin nggak terlalu hal yang hal yang ya bukan berarti hal bagi dia itu hal yang dianggap sesuatu yang hina gitu. Tapi kalau sudah sifatnya itu sudah menghina keturunan misalnya, itu suatu yang buat bagi dia itu suatu kehinaan. Makanya jangan sampai orang itu menghina keturunannya. Ya, itu dalam orang Arab itu seperti itu. Maka mereka itu begitu menjaga keturunan, ya, dari kakek-kakeknya semua terus gitu. Nah, di situ. Nah, kemudian ada lagi yang kelima, ada hifzul mal. Hifzul mal itu menjaga harta benda. Jadi dengan adanya ya hukum misalnya jinayat, hukum pidana tentang orang mencuri. Nah, maka dengan adanya hukum mencuri, ya pidana mencuri, maka orang akan berpikir 1000 kali untuk mencuri. Kenapa? Karena di dalam Islam pidana orang mencuri itu hadnya, hukumannya itu adalah dengan dipotong tangan. Ya, pertama potong pergelangan tangan kanan. Mencuri lagi maka potong pergelangan kaki kiri. Mencuri lagi maka potong pergelangan tangan kiri. Nah, mencuri lagi maka potong pergelangan kaki kanan. Jadi silang. Jadi ini hukum mencuri. Ya, jadi kalau ada orang mencuri kemudian ada hukuman potong tangan, ya maka orang akan berpikir 1001 kali kan untuk melakukan. Ya, ampe lagi yang dia curi itu ya bukan hanya jutaan, tetapi yang sudah sampai miliar. Ya, seperti korupsi misalnya. Itu kan korupsi itu kan ya jumlahnya fantastis sekali gitu ya. Nah, jadi saya kira bukan potong tangan lagi seperti koruptor itu ya, tapi ya sudah potong leher saya kira ya, potong gantung saja gitu. Nah, jadi artinya ya dengan adanya hukuman orang-orang yang mencuri atau jinayah di dalam Islam, maka akan terpelihara harta benda. Nah, makanya nih kita ini wajib menjaga 5 ya maqasidus syariah, tujuan syariat Allah turunkan. Ya, ketika kita misalnya di dalam mempertahankan yang 5 ini kemudian kita mati dalam mempertahankan, misalnya ada orang mau merampok, mencuri, kita pertahankan
jiwa kita, kita pertahankan misalnya harta kita, maka ketika kita mati dalam rangka memelihara 5 maqasidus syariah ini, tujuan syariah ini, maka mati kita disebut mati yang syahid. Jadi matinya syahid. Ya. Jadi artinya kita wajib menjaganya. Ya, kalaupun kita misalnya melawan perampok-perampoknya misalnya yang terbunuh misalnya, ya maka tidak ada hukum had tadi. Tidak ada hukum qisas. Kenapa? Karena dalam rangka kita mempertahankan harta misalnya atau jiwa kita, maka disinilah kewajiban kita untuk menjaganya. Jadi kalau mati misalnya, ya mati syahid hukumnya. Kalaupun misalnya ada orang yang terbunuh misalnya, kita pertahankan, nah maka kita tidak terkena hukum qisas. Ya. Nah, jadi ini tujuan atau maqasidus syariah, Allah menurunkan syariatnya. Baik. Nah, kemudian di sini ada penjelasan, ya, mulai dari hifzuddin. Ya, ini penjelasannya, ada ayat Qur'annya, ya, dalam rangka untuk menjaga agama. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 256 misalnya, ya. Kemudian yang kedua, memelihara jiwa, hifzun nafsi. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran 178. Kemudian Al-Baqarah lagi, ya sama ya, 178. Kemudian hifzul aqli, ya ini surat Al-Baqarah 219. Kemudian hifzul nasli, ya ini surat An-Nur ayat 2, ya ini ayat Quran. Kemudian ada hifzul mal, ya ini surat Al-Maidah ayat 38. Ya, nah ini penjelasannya lewat ayat-ayat Quran. Baik, terakhir kita akan bahas mengenai karakteristik syariat Islam. Nah, apa sih karakteristik? Apa ciri khasnya daripada syariat Islam? Jadi syariat Islam ini berbeda dengan syariat-syariat lain. Berbeda. Ya, dia mempunyai karakteristik. Dia punya ciri khas. Nah, yang pertama bersifat rububiyah, artinya sifat ketuhanan. Karena memang syariat ini diturunkan dari Allah, dari Tuhan. Yang kedua, penghormatan dan ketaatan kepada hukum ijtihad dan peraturan negara. Artinya syariat Islam juga, ya, bukan semata-mata hanya hukum Allah yang bicara tentang perintah Allah misalnya, atau larangan Allah, atau perintah Nabi, larangan Nabi, tidak, tetapi juga, ya, berhubungan dengan yang namanya hukum ijtihad. Hukum ijtihad itu ya pemikiran ulama. Nah, termasuk ada peraturan negara. Ya, jadi berkolaborasi gitu ya. Nah, berhubungan. Nah, kemudian yang ketiga, membentuk akhlak moral. Jadi yang namanya syariat itu pasti akan membentuk akhlak. Ya, jadi hubungannya dengan sifatnya akhlaki. Ya, tidak ada syariat Islam yang tidak bersifat akhlak. Ya, semuanya akhlak. Ya, sifatnya moral. Ya, sifatnya kemanusiaan. Ya, jadi ada tahapan-tahapan gitu ya. Jadi nggak bisa langsung menerapkan begitu saja misalnya. Nah, kemudian ada yang keempat, syariat itu sifatnya realistis. Realistis itu ya apa adanya. Memang artinya syariat Islam itu tidak bicara sesuatu yang tidak mengada-ngada, tapi sesuatu yang real. Ya, itu syariat Islam. Artinya apa? Yang dialami oleh manusia. Karena syariat ini turunkan kepada manusia. Jadi yang berhubungan dengan kemanusiaan. Ya, tidak ada syariat Islam yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Kemudian yang kelima, penerapan hukum Islam secara bertahap proses. Artinya apa? Di dalam penerapan pun tidak langsung begitu saja, tapi proses. Ya, ada proses, ada tahapannya. Seperti misalnya dalam pengharaman khamr, minuman keras. Itu dalam syariat Islam itu ada tahapan-tahapan. Jadi tidak langsung mengatakan haram. Nah, itu tidak. Ya. Nah,
itu karakternya. Kemudian bersifat humanistik tadi yang saya katakan, sifatnya humanistik ya. Karena syariat Islam diturunkan kepada manusia, maka sifat humanistiknya itu harus ada. Ya, sifat humanistiknya ada. Jadi di dalam misalnya hukum qisas, hukum jinayah misalnya pidana dalam Islam, itu semuanya itu sifatnya humanistik. Jadi pendekatannya pendekatan manusia. Jadi ketika orang membunuh kan lihat dulu, penerapan hukum qisas ini sesuai dengan atau tidak dengan keadaan orang itu. Misalnya ketika dia pembunuhan berencana, nah itu baru qisas ya. Tapi kalau ada pembunuhan yang tidak sengaja atau misalnya yang semi sengaja, saya kira qisas itu biar tidak diterapkan. Bahkan lihat keadaan, misalnya ketika misalnya di zaman Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Umar ada seorang pencuri yang tidak dipotong tangan. Kenapa ini terjadi? Karena keadaan saat itu adalah musim paceklik, musim kelaparan. Artinya ketika dia mencuri, maka dalam kondisi yang memang terpaksa. Ya mungkin karena urusan perut misalnya kan, urusan lapar ini nggak akan bisa ditahan. Atau misalnya lagi kayak ada kemarin yang mencuri susu di Alfa misalnya, ada berita ya, itu tidak bisa kemudian langsung hukum pidana seperti itu, tapi ya sifatnya humanistik. Ada alasan kenapa dia mencuri. Ternyata ya istrinya baru melahirkan yang butuh susu, atau anaknya ya yang butuh susu. Artinya apa? Artinya memang keadaan yang mengharuskan dia harus mencuri. Nah, maka disitulah ya hukum Islam itu sifatnya humanistik, ya secara kemanusiaan. Nah, beda dengan koruptor kan. Kalau koruptor kan orang yang sudah kaya, ya, yang diambil itu dia colong itu kan bukan 1 juta, 2 juta, ya, 10 juta, 20 juta, bahkan sampai miliaran. Bahkan dalam kondisi seperti kemarin, ya, untuk bansos saja, yang untuk bantuan sosial yang kena dampak misalnya krisis, berkena dampak misalnya kemarin seperti apa, COVID-19 ya, itu kan harusnya dia harus membantu, bukan dia ambil hak orang lain kemudian dia korupsi. Nah, saya kira ini bukan sifatnya, bukan humanistik lagi ya, karena dia korupsi itu ya dalam kondisi seperti ya untuk apa, orang-orang miskin misalnya, bantuan-bantuan yang terkena dampak COVID misalnya, yang seharusnya dia itu membantu ya malah bantuan itu dikorupsi. Nah, saya kira ini udah lebih dari pencuri lah ya. Ya, jadi ada 6 karakteristik ya. Nah, ini silakan Anda baca penjelasannya. Baik, saya kira itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Silakan kalau ada pertanyaan.